Pernahkah Anda cemas tentang keadaan berhubungan intim saat usia menopause? Langsung kehilangan gairah, membayangkan sakitnya saat berhubungan, dan lain-lain hal buruk bagi wanita menopausal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang bincang sehat kita. Seperti biasa, saya Dr. Aisyah menemani Anda dengan obrolan yang hangat, jujur, dan mudah dicerna. Hari ini, kita akan membahas topik yang sebenarnya sangat penting, tapi seringkali dibungkus rasa malu dan dianggap terlalu tabu untuk dibicarakan, yaitu topik menarik tentang gairah dan kehidupan seksual perempuan di usia matang, usia yang oleh masyarakat sering disebut sudah tidak muda lagi atau sudah menopause. Banyak perempuan bertanya, "Dok, apa benar setelah menopause itu gairah langsung hilang?" Ada juga yang bilang, di usia 60 atau 70 tahun, apa masih wajar kalau saya punya keinginan? Dan tidak sedikit yang hanya diam, memendam, karena merasa nggak pantas lagi bicara soal ini. Nah, hari ini izinkan saya mengajak Anda membuka jendela perspektif baru. Kita akan kupas pelan-pelan dengan data ilmiah yang kredibel, dengan pemahaman psikologis yang tepat, dan juga dengan kisah nyata yang sangat manusiawi. Semuanya menyatu agar Anda bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik angka usia itu. Karena misi kita hari ini adalah menggugat asumsi lama. Kita ingin melihat ulang keyakinan-keyakinan yang mungkin selama ini mengekang perempuan, terutama mereka yang sudah memasuki usia matang dari haknya untuk tetap menikmati keintiman. Mitos besar, gairah seksual pasti menurun drastis setelah usia matang. Mari kita mulai dari mitos yang paling terkenal. Masyarakat kita sering punya imajinasi bahwa hasrat seksual perempuan itu ibarat grafik yang akan terus turun seiring bertambahnya usia. Paling-paling setelah menopause dianggap habis, kering, atau sudah tidak ada gunanya lagi. Padahal, menurut para pakar kesehatan seksual, 90% sampai 99% anggapan itu sangat keliru. Iya, Anda tidak salah dengar. Hasrat itu tidak otomatis hilang hanya karena kalender berganti atau karena ovarium berhenti memproduksi sel telur. Hasrat seksual secara biologis adalah naluri dasar layaknya lapar, haus, tidur, kebutuhan disentuh, dan kebutuhan merasa dekat secara emosional. Yang berubah bukan keberadaannya, tetapi cara ia muncul, cara ia dirasakan, dan cara ia diekspresikan. Dan menariknya, berbagai penelitian justru menunjukkan sesuatu yang berlawanan dari anggapan umum. Banyak perempuan melaporkan ruang kebebasan baru setelah memasuki menopause. Tidak takut hamil lagi, anak-anak sudah dewasa, tuntutan sosial mulai berkurang, tekanan karir sudah mereda, lebih mengenal diri sendiri, lebih nyaman menyuarakan apa yang diinginkan. Kondisi-kondisi ini membuat sebagian perempuan lebih bebas dan lebih jujur dengan kebutuhan emosional maupun fisiknya. Transformasi. Hasrat itu tidak hilang, tetapi bergeser bentuk. Inilah poin yang sering dilewatkan. Hasrat seksual perempuan usia matang bukan berhenti, tetapi bertransformasi. Kadang berubah menjadi kebutuhan akan sentuhan yang hangat, kedekatan emosional yang terasa otentik, keintiman yang penuh makna, rasa dihargai sebagai perempuan, bukan hanya sebagai ibu atau nenek. Bukan sekadar seks sebagai aktivitas, tetapi seks sebagai relasi. Banyak dari mereka yang justru menjadi lebih ekspresif, lebih komunikatif, dan lebih sadar akan apa yang membuat mereka merasa dihargai dan diinginkan. Dulu mungkin malu bilang, "Aru pingin." Tapi di usia matang, banyak yang justru berkata, "Ini tubuhku, ini kebutuhanku, dan ini hakku untuk menikmati hidup." Kisah Ibu Eka, 55 tahun, ketika keinginan itu bangkit lagi. Izinkan saya cerita tentang satu kisah nyata yang menyentuh hati.
Kita sebut saja beliau Ibu Eka, 55 tahun, sudah menikah 30 tahun. Hubungannya dengan sang suami stabil, nyaman, saling dukung, tapi keintiman fisik sudah lama sekali tidak ada. Bukan karena benci, bukan karena konflik, tapi karena mereka berdua diam-diam merasa, ya umur segini wajar kali ya kalau nggak ada lagi. Hingga suatu malam setelah menonton film romantis, Ibu Eka merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak muncul. Kangen disentuh, kangen dirangkul, kangen keintiman yang penuh cinta. Hasrat itu begitu kuat, sampai dia sendiri kaget. Ketika melihat suaminya tertidur, dia merasa sedih dan muncul pertanyaan. Salah nggak sih aku merasa seperti ini di usia 55 tahun? Apa aku tidak tahu diri? Pertanyaan itu sangat manusiawi. Banyak perempuan seusianya merasakan hal serupa. Bukan karena tubuhnya melemah, tetapi karena stigma sosial membuat mereka merasa bersalah untuk merasakan naluri alaminya sendiri. Padahal hasrat yang muncul itu justru tanda bahwa sisi kewanitaan Ibu Eka masih hidup, sehat, dan berfungsi. Rasa bersalahnya itu bukan berasal dari dalam dirinya, tetapi hasil tekanan sosial yang salah kaprah. Apakah berbahaya menekan hasrat? Dampaknya jauh lebih besar dari yang dikira. Seringkali perempuan memilih memendam, menekan, bahkan mengubur hasrat itu dalam-dalam karena takut dianggap tidak pantas, takut dibilang kegenitan, atau merasa keintiman bukan lagi usianya. Padahal, tindakan ini bisa memicu lingkaran setan yang merusak. Begini pola bahayanya. 1. Ada hasrat, tapi merasa bersalah, akhirnya diabaikan. Karena diabaikan, aktivitas seksual berkurang drastis. Karena aktivitas berkurang, aliran darah ke vagina menurun. Karena aliran darah menurun, dinding vagina menipis, kering. Timbul kondisi atrofi vagina atau genitourinary syndrome of menopause atau GSM. Akhirnya, hubungan seksual jadi sakit, makin dijauhi. Semakin dijauhi, kondisi makin parah. Semakin parah, semakin yakin bahwa usia tua memang menyakitkan. Padahal bukan karena usia, tapi karena kurangnya stimulasi. Ingatan sederhana tapi penting. Use it or lose it. Organ yang jarang dipakai cenderung menurun fungsinya. Dan ini bukan hanya soal fisik. Ketika keintiman fisik hilang, keintiman emosional pun ikut memudar. Pasangan bisa hidup serumah tapi terasa jauh. Seperti teman sekamar, bukan lagi pasangan hidup. Keintiman fisik sama dengan keberlanjutan hubungan dan kesehatan mental loh. Penelitian konsisten menunjukkan bahwa pasangan usia matang yang tetap menjaga keintiman fisik, bahkan jika bukan hubungan seksual penuh, cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, kualitas tidur lebih baik, kepuasan hidup lebih tinggi, kesehatan jantung lebih stabil, risiko depresi lebih rendah, koneksi emosional lebih dalam. Jadi, keintiman bukan sekedar selingan. Ia adalah nutrisi hubungan, sama pentingnya dengan makanan sehat atau olahraga rutin. Langkah konkret untuk membangun kembali keintiman. Oke, sampai di sini mungkin Anda bertanya, kalau aku atau pasanganku seperti Ibu Ani tadi, harus mulai dari mana? Mari kita bahas langkah-langkahnya dengan runtut. 1. Mulai dengan komunikasi yang dewasa dan jujur. Komunikasi adalah fondasi paling fundamental. Tapi ingat, komunikasinya harus empatik, bukan menyalahkan. Contoh cara membukanya, aku kangen kedekatan kita. Akhir-akhir ini, aku merasa ingin lebih dekat sama kamu, secara batin dan juga fisik. Gimana kalau kita coba mulai lagi pelan-pelan? Kuncinya adalah mengajak, bukan menuntut. Membuka, bukan memojokkan. 2. Atasi hambatan fisik dengan solusi modern.
Sekarang kita bahas solusi medisnya. Dan kabar baiknya, pilihannya banyak sekali. A. Pelumas atau lubrikan. Ini langkah paling sederhana dan paling efektif. Ada 3 jenis utama, berbasis air, berbasis silikon, berbasis minyak. Yang paling aman biasanya berbasis air atau silikon. Jangan memakai bahan dapur seperti minyak wijen atau minyak kelata. Itu bisa memicu infeksi dan iritasi. B. Terapi estrogen lokal. Jika kekeringan dan nyeri adalah masalah utama, terapi hormon lokal bisa jadi solusi luar biasa efektif. Krim estrogen, gel vagina, tablet estrogen dosis rendah, atau cincin vagina yang melepas estrogen perlahan. Karena dosisnya rendah dan penyerapannya minimal ke aliran darah, resikonya sangat kecil. Tetap konsultasikan ke dokter agar penilaian resikonya tepat. C. Teknologi medis modern. Jika ingin solusi yang lebih cepat atau jangka panjang, ada opsi seperti laser vagina, radiofrekuensi, filler hyaluronat. Fungsinya untuk merangsang kolagen, mengembalikan elastisitas, dan membantu pelumasan alami. Ini bukan tindakan kosmetik semata, tetapi prosedur medis untuk mengembalikan fungsi organ. D. Obat-obatan khusus untuk hasrat rendah. Beberapa negara sudah memiliki obat untuk menangani gangguan hasrat seksual pada perempuan. Obat ini bekerja pada neurotransmitter otak. Namun perlu dicatat, tidak semua masalah hasrat butuh obat. Evaluasi dokter sangat penting. Sebenarnya, sampai usia berapa perempuan boleh memiliki keintiman? Jawaban ini sering mengejutkan. Sepanjang hidup. Selama tidak ada kondisi medis berat yang melarang aktivitas seksual, tidak ada batas usia, tidak ada masa kadaluarsa buat hasrat perempuan. Keintiman adalah bagian dari kesehatan, dan kesehatan tidak pernah punya batas umur. Kunci menikmati keintiman sepanjang hayat, ada 3 kunci utama. 1. Ubah mindset. Dari, aku sudah terlalu tua untuk ini, menjadi, bagaimana caranya aku tetap menikmati ini dengan sehat. 2. Jaga kesehatan umum. Gaya hidup sehat akan berdampak besar pada vitalitas seksual. Olahraga, tidur cukup, kelola stres, makan sehat, jaga kesehatan mental. 3. Berani cari bantuan. Pelumas itu bukan tanda lemah. Terapi hormon bukan tanda gagal. Laser vagina bukan tanda norak. Semua itu tanda bahwa Anda peduli dengan kualitas hidup Anda. Penuaan bukan berarti redup, tapi bertransformasi. Inilah pesan besar yang ingin saya titipkan pada Anda. Seringkali masyarakat kita menempatkan perempuan usia matang dalam kotak sempit. Harus tenang, harus pasrah, harus tidak bergairah. Padahal penuaan tidak harus identik dengan kehilangan. Penuaan adalah fase di mana kita lebih mengenal diri, lebih berani jujur, lebih tahu makna kedekatan, dan justru lebih matang dalam mencintai. Hasrat seksual perempuan tidak punya tanggal kadaluarsa. Ia adalah bagian alami dari kemanusiaan, ia tidak perlu disembunyikan, ia layak dirawat, ia berhak dinikmati. Penutup, terima kasih sudah mendengarkan pembahasan yang sangat intim dan personal ini. Saya berharap obrolan hari ini tidak hanya memberi Anda informasi, tetapi juga memberi keberanian untuk melihat diri Anda dengan lebih penuh penghargaan. Anda berhak menikmati keintiman. Anda berhak menikmati cinta. Anda berhak menikmati gairah di usia berapapun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe jika belum dan share pada rekan, saudara, dan siapa saja yang Anda anggap membutuhkan, agar semua bisa bahagia dalam menempuh hidup satu kali ini. Tetap sehat, tetap sadar, dan tetap sayangi diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.